Ya. Dan yang lebih menyedihkan saya adalah keterlibatan dari penasihat Kapolri yang sudah disebutkan di mana-mana oleh media. Saya mau bicara dalam rangka persoalan yang kita hadapi ini. Ada 3 kasus besar yang harus kita ungkap dan kita harus bersama-sama. Dan tidak bisa kita biarkan polisi ini sendiri, apalagi kalau kita biarkan Kapolri ini sendiri bersama dengan Menko Polhukam dan Presiden kita. Karena taruhannya ini negara. Ada 3 Pak Karni. Yang 2 sedang jalan. Yang 1 ini belum. Ya, padahal ini concern kita. Saya mau mulai Pak Karni. Yang pertama adalah peristiwa tanggal 8 Juli yang kami laporkan pada tanggal 18 soal pembunuhan berencana, pembunuhan dan penganiayaan berat junto pasal 55 dan pasal 56. Walaupun laporan kami sebenarnya bukan hanya 1, tapi yang diterima hanya 1 itu karena buktinya sesuai dengan persyaratan itu yang bisa kami penuhi. Sebenarnya ada laporan soal pencurian handphone dan juga ada peretasan. Yang kedua juga ini menjadi penting ya. Karena korbannya bukan hanya Brigadir Joshua, tapi seluruh rakyat dan merusak semua sendi-sendi yang kita perjuangkan Pak Karni. Yaitu tindak pidana hoax yang dilakukan pada tanggal 11. Hoax ini terkonfirmasi dengan penjelasan Kapolri. Ya. Hoax. Saya tegas, ya. Kalau mau ngomong pasal, ya tentu biasanya pasal 28 dan pasal 45 ITE. Hoax ini ternyata bukan hanya melalui media sosial, tapi institusi ini terlibat mengumumkan, bahkan berlapis-lapis. Mulai dari Kapolresnya, Karo Penmasnya, ya. Dan yang lebih menyedihkan saya adalah keterlibatan dari penasihat Kapolri yang sudah disebutkan di mana-mana oleh media. Ya. Dan yang lebih menyedihkan saya adalah keterlibatan dari penasihat Kapolri yang sudah disebutkan di mana-mana oleh media. Pak Fahmi, 2 penasihat itu sudah bicara dan mengundurkan diri. Tapi kerusakan yang dia ciptakan luar biasa Pak Karni. Dan saya kira Pak Karni dan saya dan teman-teman lain, Forum Pemret, teman-teman aktivis yang ingin memperjuangkan bagaimana supaya ITE ini tidak menyasar dan mengorbankan banyak orang. Sekarang justru seluruh rakyat Indonesia yang menonton dan mendengar peristiwa ini terkena hoax. Terkena hoax, saya ulangi lagi. Ini peristiwa besar yang korbannya banyak sekali. Memang tidak berdarah-darah, tapi kerusakannya sangat luar biasa Pak Karni. Jadi kita harus konsolidasi menyelesaikan ini. Dan tidak bisa hanya pengunduran diri. Nanti saya akan bicara soal bagaimana menyelesaikan ini. Nah yang ketiga adalah obstruction of justice. Bagaimana barang-barang bukti ini dirusak dan hilang. Bagaimana olah TKP itu hancur-hancuran. Dan spekulasi sekarang muncul di mana-mana. Karena banyak orang mulai menekan, mencoba bertanya-tanya, terus-menerus soal motif. 3 ini sangat mempertaruhkan institusi Polri dan bisa merusak citra dan marwahnya yang terus-menerus kita bangun. Dan proses ini tentu akan berakibat fatal terhadap proses penegakan hukum dan terakhir nanti di pengadilan. Pak Karni bisa bayangkan seperti diskusi-diskusi kita yang lalu. Bagaimana ada kelompok-kelompok orang-orang pintar, bahkan polisinya polisi. Ya, saya mau mengutip dewanya polisi, justru melakukan kegiatan-kegiatan yang menghancurkan institusi kita.
dan negara ini. Jadi mari kita rapatkan barisan untuk memperbaiki keadaan ini. Karena pertaruhannya ini bukan hanya kasus Brigadir Joshua. Ini kasusnya sudah semakin berat. Akibat dari ulah-ulah yang orang-orang yang kita percaya untuk menunaikan tugas, tetapi justru melakukan tindak pidana yang menghancurkan institusi, kewibawaan proses penegakan hukum kita dan negara ini. Karena itu Pak Karni, tentu sebagai orang yang diberikan mandat dan kuasa dan sebagai pelapor, saya harus menjelaskan perjalanan ini sampai selesai, sampai berkas perkara ini dibawa ke pengadilan. Dan di situ hati saya sedih sebagai orang yang berpengalaman menangani kasus pidana dan terus mengawalnya agar masyarakat mendapatkan keadilan, fairness. Pengadilan kita juga berdiri tegak. Sekarang mulai juga dipertaruhkan. Karena itu saya tidak mau goyang ke kiri ke kanan. Saya harus berkonsentrasi terhadap penyelesaian berkas ini, di mana barang buktinya hilang, olah TKP-nya hancur-hancuran, dan lain sebagainya. Nah, karena rekan saya tadi sudah ngomong soal, selain laporan kami mulai terkuak, ternyata sekarang mulai juga dibicarakan TKP ada di Magelang. Saya ulangi lagi, TKP ada di Magelang. Ya. Jadi jangan hoax yang satu ditutupi juga dengan hoax yang lain. Tadi kan Bang Karni bicara soal bagaimana teknik berbohong terus-menerus dan mencoba mengcovernya dengan bahan-bahan yang bagus. Ya. Rakyat sudah jadi korban hoax. Proses penegakan hukum ini sudah jadi korban karena olah TKP dihancurkan oleh orang-orang yang terdidik untuk mengolah TKP. Yang terdidik bagaimana mengamankan dan mengolah barang bukti. Yang paling menyedihkan dan menakutkan kita, saya kira, senjata, pistol yang telah dipakai untuk membunuh di hadapan kita semua. Ini sangat mengerikan. Maka menurut saya, yang kedua, tugas kita yang berat, dan saya minta, saya tidak sendirian. Pak Karni adalah teman saya, dan juga kita sama-sama berjuang dengan teman-teman yang lain, ya, teman-teman media dan juga medsos, ya. Jangan dibiarkan hoax ini, apalagi sudah dilakukan oleh institusi kepolisian yang harusnya kita percaya justru menyebarkan dan memproduksi hoax. Hentikan ini semua. Saya mau mengingatkan kepada masyarakat dan teman-teman semua yang mengambil keuntungan baik secara ekonomi maupun secara politik. Kami sebagai penasihat hukum keluarga pernah mensomasi dan mengingatkan kepada semua pihak agar jangan mengulangi lagi hoax-hoax soal menembak. Karena itu saya minta institusi ini, Pak Kapolri, bukan hanya menjelaskan seperti kemarin, tapi bagaimana memperbaiki hoax ini. Ada restoratif justice. Tapi saya minta, jangan diulangi lagi oleh pejabat-pejabat di negara ini yang kita berikan mandat. Seolah-olah sudah selesai kalau dia mengundurkan diri. Padahal kerusakannya sudah sangat luar biasa. Ya, jangan mau. Minta pertanggungjawabannya, termasuk pertanggungjawaban hukum. Itu harus kita perjuangkan. Tidak akan bisa datang dari langit, Pak Karni. Kita berjuang lama untuk soal kebebasan pers, soal hak atas informasi, ya, kebebasan mengeluarkan pendapat. Bukan begini caranya, dirusak begitu saja. Ya. Nah, tentu kalau ini tidak ditindaklanjuti, Pak Karni, saya kira saya akan merapatkan barisan. Masa iya sih harus keluar hashtag bongkar hoax? Hah? Tapi kalau tidak didengar apa boleh buat? Karena ini sekarang trennya sudah seperti itu. Yang ketiga, tentu saya akan konsolidasi juga terhadap tim pengacara. Dan juga teman-teman pengacara lain yang sedang berjuang bersama-sama agar proses penegakan hukum ini
tidak disabotase dan dibajak oleh orang-orang yang diberikan mandat dan memiliki banyak uang, banyak jaringan, wajahnya manis semua. Ada yang wajahnya penasehat Kapolri, ada yang wajahnya media sosial, ada yang wajahnya pengacara, ada yang wajahnya orang-orang tertentu, tokoh-tokoh tertentu yang membiarkan dan sepertinya memberikan tempat pada obstruction of justice. Ingat, kita semua harus bertanggung jawab. Negara ini bukan cuma punya saya sendiri. Kita semua pemilik negara ini. Jadi ini sekali lagi saya ulangi, taruhannya adalah negara ini. Karena itu mari kita semua berpartisipasi dengan rendah hati. Tentu saya mohon maaf, saya harus bicara terus terang dan terbuka di sini. Supaya jelas kita mau melakukan apa dan kemana. Karena tidak bisa lagi kita ngomong hukum, normatif, ini begini, itu begitu. Komitmen begini, diulangi lagi komitmen satu dengan komitmen yang lain. Dan saya mengerti, tidak bisa hanya langsung potong leher. Tapi hukum harus ditegakkan. Dan institusi ini, sebagaimana komitmen Kapolri, harus bertindak untuk memotong kepala apabila seluruh ekornya juga sudah busuk dan menjadi pelaku obstruction of justice. Jadi Pak Karni, saya mohon maaf dan kita semua secara hati nurani ya harus bergandengan tangan agar semua ini bisa kita perbaiki. Saya tahu bahwa ini tidak bisa hanya kita selesaikan lewat jalur hukum acara, seolah-olah kalau ini udah berkasnya selesai dibawa ke pengadilan, selesai semua. Justru ini bisa menimbulkan persoalan-persoalan yang menyebabkan negara ini bisa terpuruk dan kehilangan legitimasinya. Mari kita rapatkan. Hai seluruh saudara-saudaraku, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas dukungan ya semua. Ya, kita lanjutkan perjuangan ini demi tujuan kita mendirikan negara ini dan konstitusi kita serta Pancasila. Terima kasih Pak Karni. Ya, tadi Anda menyebut TKP di Magelang. Berdasarkan dari keterangan Pak Burhanuddin pun TKP di Duren 3 itu, bukan di Magelang. Alasan Anda menyebut ke Magelang TKP ya? Tadi saudara saya menjelaskan begitu. Kalau kami waktu lapor itu gimana Pak? Di Duren 3 Pak, TKP-nya di sana. Cuma ada peristiwa yang mendahului di Magelang. Peristiwa mendahului terjadi di Magelang. Jadi pertanyaan saya, jadi ada TKP-nya tidak satu, ada beberapa. Karena gini, saudara ya, laporan ini kan kalau ngomong hukum ada 3. Pelecehan seksual, percobaan melakukan pembunuhan, dan laporan kami soal pembunuhan berencana. Dan laporan yang 2 itu, ya, di mana juga klien saudara itu ikut aktif, ditangani oleh Polres dan Polda Metro Jaya. Jadi kalau mau ngomong terus terang nih Pak Karni, setelah tanggal 18 kami lapor, terus menerus kami siang malam bekerja, dan hari itu langsung direspon oleh Mabes Polri dan kami rapat. Dan di situ kita rapat, semua katanya mau ditarik. Gak taunya keesokan harinya, kira-kira tanggal 20 begitu, ya. Saya kaget karena diberitahu oleh teman-teman media bahwa ada prarekonstruksi di Duren 3. Padahal kami bukan hanya meminta pembongkaran itu, otopsi itu, tapi kami juga meminta supaya ada prarekonstruksi dan itu disetujui. Selain kami minta penguburan penghormatan terhadap almarhum. Ya. Semuanya direkomendasi dengan baik. Saya puji Tuhan, saya berpikir pada waktu itu. Tapi ternyata itu basa-basi. Setelah saya dengar itu, saya turun sendiri Pak Karni, langsung ke lokasi. Dan di situ saya bertemu dengan Direktur Pidana Mabes, Dirpidum, dan beberapa teman yang sedang mengolah TKP, katanya prarekonstruksi. Saya tanya, Pak, karena kan kita sudah berkomunikasi baik, karena rapat kita lengkap itu. 11 jenderal atau 13 jenderal pada saat itu, belum lagi yang lain-lain ya.
hadir dalam rapat itu. Pak, saya ingin tanya, saya soalnya kok nggak ada undangan, katanya nih prarekonstruksi. Iya bang, ini lagi diolah nih. Oh begitu, saya lihat, oh ini kawan-kawan semua, saya kenal semua. Ini orang jago-jago nih sebenarnya dalam penyidikan kan. Saya numpang tanya Pak, ini prarekonstruksinya soal apa? Soal tembak-menembak. Karena itu setelah dia ngomong begitu, saya selesai, saya pamit, saya bicara sama media. Ya beginilah keadaannya. Rapat dengan kita manis, mukanya bagus, dalam rangka menyelamatkan institusi, menegakkan hukum, transparan, bla 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 bla. Tapi yang dilakukan adalah justru kebalikan dari itu. Rekonstruksi soal tembak-menembak. Maka kalau boleh saya bertanya Pak Karni kepada saudara saya ini, apakah di situ juga menjelaskan, karena yang baru dijelaskan kan menjambak rambut. Apakah ada penyiksaan lehernya? Ininya. Karena itu yang kami temukan dan jadikan dasar untuk melaporkan itu. Jarinya patah dan lain sebagainya. Yang saya kira sudah terbuka oleh umum. Apakah saudara mendapat penjelasan itu juga dari klien saudara tentang penyiksaan itu? Silakan Pak Brodit. Ya, jadi terima kasih Bang. Waktu kami konfirmasi ke Baradae, dia kemukakan tidak ada penyiksaan. Dia tidak tahu apakah pasca selesai dia almarhum ini meninggal, kemudian ada tim lain atau apa yang itu, dia nggak tahu masalah penyiksaan. Karena pada saat dia panggil masih itu segar bugar ininya almarhumnya gitu, tidak ada penyiksaan. Maaf ya Pak, kalau memang wajah saya ini dari lahirnya udah agak serem. Tapi kan saya ingin saya turunkan dulu bahasanya ya. Saya mohon maaf ya kan, karena ini kan teman profesi, jadi harus sangat saya hormati. Sejawat ya kan. Nah, apakah penjelasannya itu hanya tembak-menembak? Karena kalau tembak-menembak, apalagi rekan tadi menjelaskan sampai 3 kali. Apalagi kalau 3 kalinya seperti cerita yang lama, ya, dan saudara sudah mengatakan kemana-mana ada pembaruan cerita, ya kan? Ya. Nah, apakah dia mati di situ baru disiksa di situ? Jadi karena pertanyaan saya, apakah disiksa dulu baru ditembak? Apakah ditembak dulu baru disiksa? Nah, itu laporan kami itu penjelasannya, rekan. Enggak, kalau sebatas kesaksian dari Baradae gitu, jadi dia masih kondisi normal, baru dia pertama nembak gitu. Itu kan saya sudah sampaikan berkali-kali Bang gitu ya. Dia tidak tahu apakah setelah menembak atau gimana, dia udah keluar ruangan terhadap pembersihan mayat atau gimana, dia tidak tahu lagi tindakannya, apakah ada tindakan untuk selanjutnya gitu, dia Baradae nggak tahu. Iya, mohon maaf rekan ya, saya harus tanya ini, jangan sampai error in persona terus ujung-ujungnya peradilan sesat ini nanti. Johnson, ya. Saya kasih sedikit clue ya. Ya. Kalau ditembak dulu setelah meninggal baru disiksa, itu bahaya sekali. Karena apa? Pelakunya psikopat, gangguan jiwa berat, dan bisa menyebabkan dia lepas dari segala tuntutan hukum. Saya rasa besar kemungkinan, kalaupun ada asumsi penyiksaan dulu baru penembakan. Tapi kalau ditembak dulu baru disiksa, itu psikopat pelakunya. Ya. Gangguan jiwa berat. Ya kemungkinan seperti itu. Ini pendidikannya semua. Nah ini saya hanya menyambung apa yang Pak Karni ini Johnson pendidikannya tinggi semua, jam ragukan terbangnya tadi. tinggi. Pak Karni, saya mau ingatkan kita semua. Ini saya harus buka. Karena ini juga harus dilakukan dan harus melibatkan DPR, ya. Soal pertanggungjawaban dan audit Satgas Merah Putih. Karena ketuanya adalah Sambo. Kalau nggak salah malam ini udah dibubarkan. Bagus, tapi soalnya adalah pertanggungjawaban. Jadi itu jangan pembubaran hampir sama dengan pengunduran diri. Audit minta pertanggungjawaban. Senjata, orang, program, tindak pidana, jaringan. Karena Pak Karni, kalau dilihat cara mereka menghapus olah TKP dan memainkan lapor dan lain sebagainya, peluru bisa
keluarin rapat di lantai 3 kata Tempo begitu. Ini uangnya luar biasa ya. Dengan segala rasa hormat saya pada teman-teman pengacara nih. Ya, rekan-rekan nih, karena saya juga pengurus advokat, saya harus hormat begitu. Tapi ini semua orang yang dikelola begitu besar jaringannya. Karena itu makanya untuk soal hoax dan 2 yang lain harus mendapatkan barisan Pak Karni. Nggak bisa kita serahkan ini kepada penyidik saja. Diskresi penyidik nggak bisa Pak Karni. Ini harus kita rapatkan barisan supaya kita tidak ditipu-tipu, tidak ditutup-tutupi, dan taruhannya adalah negara dan hidup kita. Tinggal kita tunggu kapan kita kena jadi korban. Saya tidak mau itu, Pak Karni.